Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Delta Dwi Ayu Safitri, NIM T 2019-1218. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari bab 4, yaitu pada subbab aliran-aliran filsafat pendidikan modern. Pada subbab kedua ini, kita akan mempelajari tentang filsafat pendidikan modern. Ada beberapa pokok pembahasan yang ada pada subbab kedua ini. Kita akan membahasnya satu-satu. Mari saja langsung kita bahas. Yang pertama adalah progresivisme. Dalam progresivisme ini ada beberapa pokok bahasan juga. Yang pertama adalah A. Landasan ontologis progresivisme. Bagi kaum progresif, tidak ada hal yang absolut, tidak ada prinsip a priori atau hukum alam yang abstrak. Kenyataan adalah pengalaman transaksional yang selalu berubah. Dunia selalu berubah atau dinamis. Hukum-hukum ilmiah hanya bersifat probabilitas, tidak absolut. Yang B adalah landasan epistemologis progresivisme. Kenyataan itu adalah pengalaman. Pikiran dan materi tidak terpisah. Manusia mengetahui dengan pengalaman dan refleksi pikiran. Manusia memang hidup dalam gua persepsi indera. Manusia tidak mempunyai cara untuk mengetahui hal-hal di luar pengalaman inderawi. Kebenaran adalah segala hal yang dapat dikerjakan dan berguna. Oleh karena pikiran manusia itu aktif dan eksploratif, maka pengetahuan adalah hasil interaksi manusia dengan lingkungannya. Pengetahuan adalah segala informasi, fakta, hukum, prinsip, proses, kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai hasil proses, interaksi, dan pengalaman. Pengetahuan harus disesuaikan dan dimodifikasi dengan realitas baru di dalam lingkungan kehidupan. Kebenaran ialah kemampuan suatu ide untuk memecahkan masalah. Kebenaran adalah konsekuen dari suatu ide, realita, pengetahuan, dan daya guna di dalam hidup. Yang C adalah landasan aksiologis progresivisme. Nilai-nilai berasal dari masyarakat. Masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian, timbul pergaulan. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, dan kecerdasan individu. Nilai itu benar atau salah, baik atau buruk, dapat dikatakan ada bila menunjukkan kecocokan dengan hasil pengujian yang dialami manusia dengan pergaulan manusia. Yang D adalah pandangan tentang asas belajar. Pandangan aksiologi tersebut berimplikasi pada pandangan tentang asas belajar menurut progresivisme, yaitu 1. Peserta didik mempunyai kecerdasan sebagai potensi kodrat yang membedakannya dengan makhluk lain. Yang kedua adalah peserta didik mempunyai potensi kreatif dan dinamis sebagai bekal untuk menghadapi dan memecahkan problem-problem hidupnya dan lingkungannya. Yang ketiga adalah hal penting bagi peserta didik adalah pengalaman. Yang keempat, pendidikan merupakan wahana efektif dengan orientasi pada sifat dan hakikat anak didik sebagai manusia yang berkembang. Yang kelima adalah guru. Guru adalah pembelajar juga, ia hanya lebih berpengalaman, sehingga dapat dipandang sebagai pembimbing atau pengarah oleh peserta didik. Guru tidak mengarahkan kelas berdasarkan kebutuhan dirinya, melainkan karena kebutuhan dan minat peserta didik. Mata pelajaran dipilih berdasarkan kebutuhan peserta didik. Yang keenam adalah usaha-usaha yang harus dilakukan guru adalah menciptakan kondisi edukatif, memberikan motivasi-motivasi, memberikan stimulus-stimulus, sehingga akal peserta didik dapat berkembang dengan baik. Yang ketujuh adalah sekolah adalah bagian dari kehidupan, bukan hanya sekedar persiapan untuk hidup. Apa yang dipelajari di sekolah tidak banyak berbeda dengan apa yang dipelajari dalam berbagai aspek hidupnya. Yang E adalah pandangan terhadap kurikulum dan metode. Kurikulum bersifat
fleksibel, tidak kaku, bisa diubah sesuai dengan kehendak zaman, terbuka, dan tidak terikat oleh doktrin tertentu, sehingga dapat dievaluasi dan direvisi sesuai kebutuhan. Kurikulum lebih difokuskan pada proses daripada isi. Kurikulum dipusatkan pada pengalaman manusia. Pengalaman diperoleh karena manusia terus belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya. Metode belajar yang diutamakan adalah problem solving dengan langkah-langkah seperti metode ilmiah. Selain metode problem solving, ada juga metode pengalaman. Metode pengalaman ini tidak menolak buku, perpustakaan, museum, dan pusat pengetahuan lainnya. Kalau seseorang membangun pengetahuan yang bermakna didasarkan pada pengalaman, ia akan mampu menyusun pengetahuannya melalui pendekatan tidak langsung dan logis. Anak bergerak bertahap dari belajar berdasarkan pengalaman langsung ke metode belajar, tidak langsung mengalami. Yang kedua adalah rekonstruksionisme. Pada rekonstruksionisme ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah A. Pandangan tentang dunia. Rekonstruksionisme menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana-sini, sehingga perlu adanya konstruksi tatanan sosial menuju kehidupan yang demokratis, emansipatoris, dan seimbang. Yang B adalah pandangan tentang peserta didik dan kurikulum. Pandangan tentang peserta didik lebih mirip dengan pandangan progresivisme, dan banyak hal lain lagi dari progresivisme yang diterima oleh rekonstruksionisme. Hanya saja, menurut kaum rekonstruksionisme, perubahan dilakukan secara global, meliputi perubahan sikap dan perilaku umat manusia. Tidak cukup hanya di lingkungan tempat tinggal subjek didik saja. Kurikulum yang dikembangkan diarahkan untuk mencapai tujuan kehidupan dunia yang demokratis dan memahami HAM. Oleh karena itu, rekonstruksionisme setuju dengan ide-ide perennialis tentang pentingnya pendidikan moral bagi subjek didik, tetapi tidak secara otoritatif, melainkan dalam suasana demokratif, sebagaimana diajarkan oleh John Dewey dan kaum progresivisme. Yang ketiga adalah pedagogi kritis. Filsafat pendidikan yang disebut pedagogi kritis berusaha menganalisis ketidakstabilan yang dialami oleh kelompok marginal disebabkan adanya hegemoni kelas atas dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan dikritik oleh kaum pedagogi kritis sebagai upaya melanggengkan kekuasaan kelas atas dan menindas kelas bawah yang terpinggirkan. Maka, pendidikan dipandang oleh Frears dan Georges sebagai upaya untuk emansipasi atau pembebasan diri bagi kaum tertindas. Keduanya mengkritisi keadaan yang didominasi dan dikonstruksi oleh ideologi kelas elit bourgeois dalam masyarakat kapitalis. Dalam pandangan Frears dan Georges, sebagaimana juga pada pandangan Karl Marx, keadaan timpang ini harus diubah. Hanya saja, Frears dan Georges tidak mengusulkan adanya revolusi sosial, melainkan dengan cara menumbuhkan kesadaran kritis melalui pendidikan dan peran intelektual guru bagi kelompok masyarakat yang tidak berdaya melalui bahasa dan rekonstruksi wacana kesetaraan. Kemungkinan aksi sebagai jalan keluar berupaya pemberdayaan diri dalam suatu masyarakat demokratif yang sesungguhnya. Georges menekankan budaya kesetaraan dalam masyarakat demokratis, berupaya menghilangkan budaya hegemonik kapitalistik yang sebenarnya hanya pseudo-demokratis. Untuk mencapai kesetaraan yang diperlukan, upaya menumbuhkan budaya kritis dalam masyarakat sehingga mereka dapat
bangun dari keterpurukannya dan dapat keluar dari kerangkeng kapitalisme yang sangat berkuasa. Budaya kritis merupakan upaya pencerahan diri sebagai tercipta masyarakat yang emansipatoris. Budaya kritis dapat ditumbuhkan dalam proses pendidikan yang di dalamnya guru berperan sebagai sentral sebagai intelektual yang transformatif. Yang keempat adalah anarkisme. Anarkisme radikal sebagaimana ditawarkan oleh Ivan Illich. Kemudian Illich sangat peduli pada pendidikan, tetapi ia mengusulkan agar lembaga sekolah dihapus saja, sebab sekolah telah menciptakan kesenjangan yang semakin dalam antara kelompok atas dan kelompok bawah. Fakta menunjukkan bahwa sekolah adalah salah satu bentuk dominasi kelompok atas dalam berbagai bidang kehidupan. Orang perlu belajar, tetapi tidak perlu ada sekolah. Orang dapat belajar dalam kelompok-kelompok atau sanggar-sanggar untuk saling berbagi dan belajar bersama agar pengetahuan dapat dimiliki oleh semua orang, tanpa ada monopoli kelas atas, sehingga pengetahuan lebih berdimensi sosial. Yang kelima adalah eksistensialisme. Eksistensialisme memandang negatif sekolah sehingga mengusulkan agar anak-anak tidak bersekolah saja. Formalitas dalam sekolah telah mereduksi autentisitas seseorang manusia ke dalam berbagai bentuk hipokrasi. Eksistensi manusia yang bebas tidak dapat diganggu-gugat, sehingga pendidikan yang baik adalah yang dapat mewujudkan seorang anak manusia bereksistensi dengan membuat pilihan-pilihan hidup yang bertanggung jawab. Mereka menilai bahwa selama ini tidak ada yang disebut pendidikan, hanya bentuk propaganda untuk memikat orang lain. Pendidikan memunculkan bahaya yang nyata, sejak penyiapan murid sebagai konsumen sampai kepada penggerak mesin pada teknologi industri dan birokrasi modern. Pendidikan tidak membantu membentuk kepribadian dan kreativitas. Sehingga para eksistensialis mengatakan sebagian besar sekolah melemahkan kemanusiaan itu sendiri. Itulah sebabnya kaum eksistensialis memandang penting ilmu-ilmu humaniora bagi peserta didik. Nah, begitulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam memaparkan materi atau lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.